Halo guys, welcome back to my channel. Back again with me. Dan di video kali ini, thanks to viewer dan teman-teman yang sudah kasih pertanyaan tentang SG Arrival Card di video saya. Jadi saya punya ide untuk buat video khusus tentang questions atau frequently asked questions tentang SG Arrival Card ini. Jadi sebaiknya teman-teman tonton dulu video ini tentang berbagai macam pertanyaan tentang SG Arrival Card sebelum kalian melakukan submission atau pengumpulan pengisian data pada SG Arrival Card. Oke, untuk first question, pertanyaan yang pertama adalah pengisian SG Arrival Card apakah berbeda dengan jalur verifikasi vaksin? Jawabannya adalah berbeda ya. Jika di SG Arrival Card itu kita tidak perlu mengupload bukti sertifikatnya, tetapi kita hanya upload saja QR code dan itu tidak wajib karena sertifikat vaksin yang sudah diverifikasi nanti akan ditunjukkan pada counter imigrasi. Nah, kalau misalnya proses verifikasi vaksin tadi itu agar sertifikat vaksin kita diakui oleh pemerintah Singapura dan prosesnya bisa kalian masuk cek di Safe Travel. Ada di video saya yang sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan kedua. Bisakah SG Arrival Card ini diisi pada hari yang sama ketika kalian akan berangkat ke Singapura? Ya, tentu saja bisa, tapi saran dari pemerintah Singapura dan saran dari saya sendiri lebih cepat lebih baik kalau misalnya itu memungkinkan. Bukannya nggak bisa ya, tapi bisa, cuma kan kita menghindari untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan ketiga, kapan sih 3 hari pengisian SG Arrival Card yang disebutkan pemerintah Singapura itu? Nah, 3 hari perhitungannya seperti ini. Jika kalian tanggal 3 akan melakukan keberangkatan, maka pengisian SG Arrival Card-nya itu at least kalian harus isi pada tanggal 1. Karena ketika kalian apply atau submit di SG Arrival Card itu cuma ada pilihan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 jika kalian akan berangkat pada tanggal 3. Jadi 3 harinya adalah tanggal 1 ya teman-teman. Pertanyaan keempat. Nah, jika kalian berangkat tanggal 1 misalnya jam 11 malam dari Jakarta, lalu sampai Singapura itu tanggal 2 dini harinya jam 1 malam. Nah, jadi beda atau tidak tanggal pengisian keberangkatan dan ketibaan atau kedatangan? Ya jelas itu berbeda. Jadi departure date-nya itu adalah tanggal 1 tadi, terus arrival date-nya adalah tanggal 2 ketika kalian tiba. Jadi arrival date itu diisi untuk prediksi kita kapan sih kita sampainya di Singapura. Pertanyaan kelima tentang SHN. Nah, sekarang kan sudah tidak butuh karantina lagi ya teman-teman. Jadi SHN itu tidak usah diisi karena kan tidak ada bintang merahnya juga. Jadi kalau misalnya kalian tidak isi itu tidak apa-apa dan sebaiknya memang tidak usah diisi ya. Takutnya nanti kalian dikira karantina. Pertanyaan keenam. Apakah data yang sudah submit di SG Arrival Card itu bisa diedit? Jawabannya adalah bisa. Jika kalian mengisinya lewat website, maka kalian bisa klik ke update a submission. Dan jika kalian pakai aplikasi di HP, maka kalian bisa klik ke tombol edit, lalu kalian edit data dan informasi, terus klik submit. Untuk edit ini, maka kalian butuh data yang ada di paspor, plus nomor referensi yang sudah kalian dapatkan pada submission atau pengisian data sebelumnya yang sudah dikirimkan ke email. Pertanyaan ketujuh, apakah data yang sudah dikirimkan atau disubmit di SG Arrival Card bisa dihapus? Sebenarnya tidak usah dihapus dan jawabannya adalah tidak. Jadi kalian tidak perlu menghapus, tapi kalian bisa reapply, resubmit lagi datanya karena data yang lama akan ke-pending jika kita mengumpulkan data yang baru. Pertanyaan ke-8, bisakah menghapus data untuk yang di group submission? Jika pakai aplikasi yang ada di HP, maka kalian akan klik delete. Setelah klik delete, maka data yang sudah diisi itu recordnya akan terhapus. Tapi penghapusan data ini itu ditujukan untuk traveler yang sudah melakukan tripnya ke Singapura atau sebelum mereka melakukan submission info trip. Data yang sudah terhapus maka tidak akan muncul kembali. Selanjutnya kalian akan mengisi atau melakukan pengisian data baru atau submission baru jika ingin melakukan trip ke Singapura. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib print hasil submission dari SG Arrival Card?
Jawabannya adalah tidak wajib. Pihak imigrasi juga bisa menerima soft copy atau bentuk digital dari laporan yang sudah dikirim ke email kalian ketika SG Arrival-nya sudah di-approve. Atau kalian bisa print juga approval yang dikirimkan di email kalian, itu bisa di-print juga jika kalian memang mau print. Dan next question adalah, bagaimana jika kalian itu datang ke Singapura jalan kaki? Maka pada bagian mode of travel, kalian pilih land, lalu pilih bus, pilih NA pada vehicle number-nya atau pada nomor kendaraannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau kalian naik train, kereta, atau bis, tapi belum mengetahui nomor kendaraannya ketika kalian mau ngisi SG Arrival Card? Maka ada dua alternatif. Alternatif pertama, bisa kalian melakukan submission dulu, terus nanti bisa diedit ketika kalian sudah dapat nomor kendaraannya. Atau kalian bisa melakukan submission SG Arrival Card pada hari dimana kalian akan mendapatkan nomor kendaraan train atau bus tadi. Nah, pengeditan jika melalui aplikasi HP, maka kalian bisa klik edit. Jika pada website, bisa klik di update a submission. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah saya mengisi SG Arrival Card untuk orang lain? Jawabannya adalah bisa. Kalian bisa mengisikan SG Arrival Card sama orang lain, tapi kalian harus make sure datanya itu benar-benar valid dan benar. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika traveler lebih dari satu orang, apakah mengajukan submission yang individual atau group submission? Jawabannya adalah group submission. Karena nanti ada lead travelernya atau leadernya, jadi dua orang itu sudah bisa melakukan group submission dan maksimalnya adalah 10 orang. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah melakukan perubahan trip detail untuk salah satu anggota group submission tadi yang trip detailnya berbeda? Bisa ya. Jika melalui website, bisa kalian pilih same as lead traveler atau datanya sama dengan leader tadi, lalu kalian uncheck, boxnya itu di uncheck, yang tadinya check jadi di uncheck, jadi datanya sama dengan group leadernya. Next question adalah, bisakah melakukan submission pada SG Arrival Card untuk multiple trips? Jawabannya adalah bisa. Kalian bisa melakukan satu submission itu untuk 3 trip sekaligus maksimal ya. Jika pakai aplikasi yang ada di HP, maka kalian pilih add trip atau tanda plus untuk menambahkan tripnya, detail tripnya pada laman trip info untuk isi data trip yang lain. Next question, bisakah submit multiple trip pada group submission? Bisakah submit multiple trip pada group submission? Jawabannya tidak. Group submission ini adalah untuk orang yang banyak, bukan untuk trip yang banyak. Jadi bukan untuk multiple trip, tapi untuk multiple person ya, multiple individual. Terakhir, mungkin ini tambahan untuk vaksin, sering ditanyakan, baik untuk masuk Singapura atau negara lain. Kategori dari full vaksin itu adalah vaksin 1 dan 2. Kalau ada syarat full vaksin atau vaccinated travelers, berarti kalian sudah harus memiliki bukti vaksin 1 dan 2. Jika memang negara itu meminta vaksin booster, mereka akan menuliskan syarat booster di syarat masuk ke negara mereka. I think that's all. Untuk pertanyaan lain mungkin bisa menyusul. Semoga perjalanannya lancar. Questions tadi bisa kalian cek juga di website resminya Singapore di Frequently Asked Questions e-Citizen. Thanks for watching.